Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pinta Turangda Butar SPD. Saya merupakan calon guru penggerak angkatan 9 dari Kabupaten Aceh Selatan. Saya bertugas di SMK Negeri 1 Tapak Tuan. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menyampaikan koneksi antar materi, kesimpulan, dan refleksi modul 1.1 tentang filosofi pendidikan menurut pemikiran Ki Hajar Dewantara. Pengertian pendidikan dan pengajaran. Menurut Ki Hajar Dewantara, pengajaran merupakan proses pendidikan dalam memberi ilmu atau berfaedah untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Sedangkan pendidikan memberi tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar ia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai seorang manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Adapun tujuan pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Untuk merefleksi modul 1.1 ini, saya akan melakukannya melalui pertanyaan pemantik berikut. Yang pertama, apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul ini? Yang kedua, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini? Yang ketiga, apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Sebelum mempelajari modul 1.1, saya percaya bahwa 1. Semua murid saya pasti dapat memahami pelajaran jika saya menerangkan materi pelajaran tersebut panjang lebar di depan kelas. Dalam hal ini, saya tidak membeda-bedakan di antara murid-murid tersebut, namun saya menganggap mereka semuanya adalah sama, pasti bisa memahami pelajarannya. Yang kedua, apabila kami melakukan pembelajaran sesuai dengan arahan saya, pasti akan lebih efektif dibanding meminta siswa saya untuk berkreativitas yang cenderung lebih banyak menghabiskan waktu. Artinya, pembelajaran yang saya lakukan adalah pembelajaran yang berpusat kepada guru atau teacher center. Selama ini, saya juga percaya bahwa murid yang melanggar aturan jika diberikan hukuman pasti akan berubah dan tidak mengulangi lagi kesalahannya di masa yang akan datang. Dan yang terakhir, jika murid selalu hadir dalam pembelajaran, mengerjakan semua tugas dengan baik, dan tidak mengabaikan perintah guru, berarti dia adalah murid yang pintar dan layak mendapatkan nilai yang tinggi. Nah, setelah mempelajari modul 1.1 ini, maka begitu banyak pengetahuan baru yang saya miliki yang merubah pemikiran dan perilaku saya sebelum saya mempelajari modul tersebut. Setelah mempelajari modul 1.1 dapat merubah pemikiran saya. Yang pertama, saya menjadi tahu bahwa guru bukanlah satu-satunya sumber belajar, namun masih banyak sekali sumber-sumber belajar yang lain seperti alam, lingkungan sekolah, dari internet, dan sebagainya. Kemudian yang kedua, pembelajaran itu harus berpusat kepada murid, bukan kepada guru. Dan yang ketiga, setiap murid pasti memiliki keistimewaan dan kelebihan masing-masing. Jadi sebagai seorang guru, saya tidak bisa menyamaratakan mereka, menganggap mereka semuanya sama, karena masing-masing mereka pasti memiliki kelebihan dan keistimewaan tersendiri. Setelah mempelajari modul 1.1 juga dapat merubah perilaku saya, bahwa yang pertama, saya akan menggunakan metode dan model pembelajaran yang menyenangkan sehingga membuat murid saya merasa senang dan berminat mengikuti pelajaran. Kemudian yang kedua, saya akan memberikan kemerdekaan kepada murid untuk berkreativitas dalam pembelajaran. Mereka dapat menggunakan berbagai macam sumber belajar agar mereka dapat lebih mudah memahami dan mengerti materi pelajaran tersebut. Yang ketiga, menggunakan perkembangan teknologi dalam pembelajaran untuk menarik minat dan bakat murid saya mengikuti pembelajaran. Begitu banyak sumber-sumber pembelajaran atau aplikasi-aplikasi yang telah disediakan yang dapat kita jadikan sebagai salah satu alat dalam pembelajaran di kelas.
Nah, setelah mempelajari modul 1.1 dan saya pun semakin paham hakikat dan filosofi pendidikan, maka mulai saat ini saya akan melakukan beberapa hal dalam proses pembelajaran di kelas. Adapun yang akan saya terapkan sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara, yang pertama adalah saya akan merancang pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan dengan melibatkan peserta didik saya. Jadi, pembelajaran yang akan saya lakukan itu tidak hanya berasal dari pemikiran saya sendiri atau keinginan saya sendiri, tapi juga melibatkan murid-murid saya. Yang kedua, memberikan kemerdekaan kepada murid saya untuk berkreativitas dalam pembelajaran sesuai dengan bakat dan minat mereka. Hal ini sesuai dengan metode pembelajaran yang harus kita lakukan, yaitu pembelajaran berpusat kepada murid atau student center. Yang ketiga, menerapkan konsep pembelajaran yang mengintegrasikan setiap pembelajaran dengan profil pelajar Pancasila. Hal ini perlu kita lakukan agar terwujudlah murid yang berbudi pekerti yang luhur, suka bergotong royong, suka bekerja sama, memiliki empati, saling membantu, dan saling memahami satu dengan yang lainnya. Dan yang keempat adalah menggunakan perkembangan teknologi dalam pembelajaran agar murid lebih tertarik dan berminat mengikuti pembelajaran. Penggunaan teknologi ini juga penting agar pembelajaran yang kita lakukan lebih update dan sesuai dengan perkembangan zaman. Demikian kesimpulan dan refleksi saya, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.